Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Maksudnya, ya mungkin selama ini saya kan bikin konten yang kayak 7 tempat apa gitu, terus tentang hal-hal yang banyak terjadi di luar sana. Nah, jadi sebenarnya saya kangen nge-vlog lagi ya bareng kalian. Jadi keterbatasan gerak saya untuk nge-vlog, akhirnya ya begini nih. Saya cuma bisa duduk ngobrol sama kalian, ngobrol tentang hal-hal yang lagi viral atau lagi heboh di negara kita terutama ya. Nah, yang ingin saya bahas sekarang adalah tentang apa tuh kemarin itu bukan ributnya, maksudnya kan gini, pemerintah itu menerbitkan perpres tentang minuman beralkohol. Nah, mungkin di antara kalian ada yang udah pernah membaca isi dari peraturan presiden tersebut. Nah, namun tidak ada salahnya juga kalau saya juga membacakan sedikit apa isi dari perpres yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat ya. Yang pertama itu, perpres itu sebenarnya yang menjadi kontroversi adalah lampiran perpres. Jadi bukan perpres yang secara utuh gitu ya. Nah, dari yang saya baca di media, bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang menyatakan tertutup untuk penanaman modal, atau B, untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, itu adalah perpresnya. Nah, sementara itu lampiran yang mengatur soal pembukaan investasi baru bidang usaha miras tertuang dalam lampiran 3 salinan perpres. Berikut itu adalah isinya. Yang pertama, bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol. Persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Nah, jadi apa yang beredar di masyarakat luas itu sebenarnya bukan pemerintah yang akan melegalkan minuman keras atau minuman beralkohol, tapi hanya memberikan izin investasi atau pembukaan usaha pembuatan minuman beralkohol. Itu yang benar terjadi. Tapi walaupun begitu, banyak orang yang menentang tentang legalisasi pembuatan minuman beralkohol di 4 wilayah tersebut. Papua menolak, Sulawesi juga menolak. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang Bali, itu akan kita maklumi ya, karena di sana itu memang banyak orang banyak turis asing yang memang sudah terbiasa dengan minuman beralkohol. Tapi untuk di wilayah lain seperti memang tidak tepat. Nah, maka dari itu alasan presiden untuk mencabut perpres tersebut adalah dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, dari MUI yang jelas sudah menolak, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga sudah menolak, partai-partai banyak yang menolak. Akhirnya presiden mencabut perpres tersebut. Bikin perpres begitu dirilis ke publik banyak kontroversi, akhirnya dicabut lagi. Nah, saya khawatir produk yang seperti ini kalau pemerintah terus melakukan revisi tentang apa yang beliau kemukakan, maka masyarakat seperti saya ya terutama mungkin akan sedikit hilang kepercayaan gitu pada pemerintah. Gimana sih pemerintah bikin peraturan kok tidak konsisten gitu, hari ini dibikin besoknya dicabut, apalagi dengan dalih mendengar masukan dari berbagai ormas. Nah, emang selama ini bagaimana sih cara pemerintah membuat undang-undang itu gitu? Kalau kemudian ini dicabut dengan alasan menerima masukan atau pertimbangan dari berbagai pihak, terutama ulama. Nah, wakil presiden kita kan seorang ulama. Apakah memang tidak diajak berdiskusi seperti apa yang diakui oleh Pak Ma'ruf Amin, bahwa beliau memang tidak dikasih tahu tentang perpres ini? Apakah memang seperti itu? Kan ya kita nggak tahu ya. Ini hanya pertanyaan saya sebagai orang awam. Tapi sebenarnya bukan itu sih masalahnya. Ya itu sih hanya sebagai
bagian dari polemik yang terjadi, dan terutama saya yang bersuara seperti ini ya bukan ingin menjelekkan ataupun menjatuhkan, hanya saja kan ada rasa kekhawatiran juga gitu dari hati saya sendiri bahwa masa iya sih gitu minuman beralkohol mau dilegalkan, yang nggak legal aja kita udah sering lihat banyak yang mati, bahkan sampai ada dibikin lagu gitu, tutupan botolmu. Nah itu kan istilahnya sindiran buat orang-orang suka mabuk gitu, udah deh jangan mabuk-mabuk gitu, tutupan oplosanmu ya kayak gitu kan. Kita udah banyak banget kita dengar berita orang yang meninggal karena minuman keras atau tawuran karena memang ter apa terpengaruh minuman beralkohol, itu udah banyak banget gitu. Jadi stop lah, kita jangan mikir hal-hal yang aneh. Banyak kok bidang usaha yang halal, banyak kok bidang usaha yang bisa menghasilkan devisa ataupun dapat menghasilkan banyak uang gitu. Contohnya mungkin yang bisa dikelola itu kan lobster nih. Lobster kan banyak banget itu duit, ya kan? Itu dikelola dengan baik oleh pemerintah juga mungkin akan sama penghasilan dengan daripada investasi alkohol, ya kan? Nah itu mungkin dari saya sebagai orang awam yang ya memang sangat prihatin dengan keadaan seperti ini ya. Apalagi saya sebagai muslim kan sudah jelas-jelas tahu bahwa minuman beralkohol itu kan haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaiton. Itu adalah patokan saya mengapa saya menolak perpres tentang minuman beralkohol ini. Oke, demikianlah apa yang bisa saya kemukakan. Mungkin di lain waktu kita akan bisa ngobrol panjang lagi. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.